Ada kampung tahu jadul di Bogor, Jawa Barat yang sudah berproduksi lebih dari setengah abad. Lalu, apa rahasianya hingga tahu yang dicetak manual alias dibungkus satu-satu dari kampung Iwul bisa bertahan bahkan menguasai pasar Jabodetabek? Nah, ini nih. Kang, ini tahu Iwul bukan? Iya, tahu Iwul, asli Parung. Asli Parung, Iya. tahu Iwul. Nah, tahu ini meskipun kita di pasar ngelihat banyak ya jenis tahu, macam-macam tahu ya. Iya. Tapi yang dicari ibu-ibu biasanya itu tahu Iwul, terutama di daerah Parung sama Bogor ya, udah cukup terkenal banget. Ini kata abangnya tadi, ciri-ciri tahu Iwul ternyata seperti ini nih. Dia warnanya kuning cerah karena dari kunyit asli ya. Iya. Teksturnya katanya empuk banget karena dia nggak pakai pengawet katanya. Dan bentuknya yang paling kelihatan ya, bentuknya nggak beraturan. Tahu Iwul terbilang cukup populer di Jabodetabek. Ya. Bukan melulu soal harganya yang murah, tetapi lebih ke soal mutu dan kualitas yang terjamin. Tahu jadul yang sudah diproduksi sejak Indonesia merdeka ini dianggap berbeda dan otentik baik dari rasa maupun teksturnya. Berbekal informasi dari berbagai sumber, kami mendatangi sebuah desa yang disebut-sebut sebagai sentra pembuatan tahu Iwul pertama dan terbesar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, Kampung Bojong Sempu, Kecamatan Parung. Kesibukan warga di halaman rumah masing-masing sudah meyakinkan kami, kampung ini adalah produsen tahu tradisional yang sudah eksis lebih dari setengah abad lamanya. Tak main-main, hampir 80% warganya menggantungkan hidup sebagai pembuat tahu Iwul hingga desa ini tersohor dengan sebutan Kampung Iwul. Zaman Belanda itu udah makan apa disebutnya pahit getirnya di tahu sama oncom. Oke. Zaman Emang itu. di sini banyak yang bikin tahu. Ya, mayoritas sih hampir seluruh kampung Iwul. Bikin ya. Mayoritasnya. Kira-kira berapa kakak, Pak? Iya, itu saya bilang tadi ada 140 kakak yang bikin tahu. Berarti sebenarnya 50 tahun lebih ada ya Pak di sini? Emang udah ada, cuman kalau orang tua suruh nerusin nih terus jangan sampai putus. Turun-temurun. Turun-menurun harus bikin tahu. Yang otentik tetap dilirik, meski sekarang sudah banyak bermunculan produsen tahu dengan berbagai teknik dan alat modern, tak membuat tahu Iwul hilang tergerus zaman. Justru tahu yang masih dibuat manual tanpa alat cetak ini sampai sekarang masih mendominasi dan menjadi salah satu komoditi unggulan di pasaran. Bahkan ribuan butir tahu Iwul dibuat setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pasar se-Jabodetabek. Ya kan kalau tahu sini kan asli buatannya emang dari api. Dimasak matang bukan pengaruh dari besi atau uap. Mesin gitu bukan? Iya, kalau dulu mah kan zamannya batu diputer. Batu kali lah. Batu kali. Ya kelincahan tangan nih. Kan kalau namanya cetakan udah dipas. Kalau tangan kan sejadinya aja. Karena nguber waktunya supaya cepat. Ya harus satu-satu. Paling ntar kita pakainya di keluarga lah bantu-bantu tangan lagi bikinnya begitu. Anehnya, meski selama puluhan tahun menyandang sebutan sebagai kampung tahu, tak satupun warga yang mengetahui sejak kapan tahu pertama kali dibuat di desa mereka. Namun semua mengaku sampai saat ini mereka adalah generasi ketiga produsen tahu Iwul. Diputer, terus bawanya dipikul, dikeranjang, jalan kaki, pasar Parung. Ini Mbak Buyutiman asal dari Cirebon. Di situ katanya ada yang ingetin suruh nyampe ke sini harus ngajar lah, ibaratnya ngajar-ngajar orang sini. Lalu mengapa tahu buatan warga Parung ini dikenal dengan nama tahu Iwul? Setelah kami telusuri lebih dalam, rupanya ada cerita menarik di balik penyebutan namanya. Jauh sebelum ratusan orang di kampung Iwul berhasil menjadi produsen tahu, ternyata desa Bojong Sempu dulunya dikenal sebagai sentra pengolahan singkong menjadi gaplek yang biasa digunakan sebagai bahan utama pembuatan nasi tiwul. Tak heran, masyarakat dari luar daerah pun sudah lama menyebut desa ini sebagai kampung tiwul atau Iwul. Lantaran saat itu, musim kemarau panjang melanda kampung mereka hingga mereka menghentikan produksi tiwul yang berbahan dasar singkong. Mereka lalu mengganti areal persawahan dengan tanaman kacang kedelai. Saat ada yang mencoba-coba membuat tahu untuk dikonsumsi sendiri, ternyata laku dijual. Warga pun banyak mengikuti.
Tak hanya unik dari namanya saja, tahu Iwul juga diklaim otentik dan punya ciri khas, terutama dari tekstur dan bentuknya yang mudah dikenali. Di antaranya warna kuningnya yang lembut dan rasanya gurih alami meskipun belum dibuat masakan, serta bentuknya yang natural bukan hasil cetakan. Kalau misalkan kita rubah modelnya atau bentuknya, jadi bukannya tahu Iwul, iya nama Iwul lama-lama tenggelam. Biarpun kuningnya sama, bentuknya sama segi 4, tapi kalau yang udah sering beli dia bisa tahu. Bukan si penjual yang ngasih tahu, ini tahu Iwul, bukan, tapi si pembeli. Itu yang punya rasa si pembeli. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik kelezatan tahu legendaris kebanggaan warga Parung Bogor? Ternyata elemen penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya pembuatan tahu Iwul adalah proses perebusan kacang kedelai dan tahunya. Selain itu, bahan utama untuk pengawetan tahu hanya menggunakan 2 bahan alami saja, yakni kunyit dan garam dapur. Tahu Iwul itu pakai kunyit asli, enak. Kalau tahu lain pakai pengawet, pewarna. Jadi tahu Iwul kesebut. Nguningin tahu yang tadinya putih tuh kita matengin biar kuning gitu. Kalau terlalu mateng dia agak kurang enak. Kalau kematangan dia, pokoknya di situ tahap yang menurut saya yang paling penting. Iya, dari cara ngerebus nguningin kunyit itu. Ada satu lagi yang juga tak kalah penting dan menjadi kunci kenikmatan tahu Iwul, yaitu teknik pembuatannya. Meski sekarang penggilingan kacang kedelai sudah banyak yang dibantu mesin, untuk proses pencetakan tahunya masih tetap dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan teknik membungkus adonan kedelai dengan menggunakan kain khusus secara manual alias satu persatu. Warga setempat menyebutnya dengan proses ngiwul. Meski terlihat sederhana dan mudah, tetapi rupanya proses ngiwul atau pembungkusan tahu tak bisa dilakukan sembarangan. Harus bisa tepat dan seimbang antara isian adonan kedelai dengan cara melipat kainnya. Karena jika salah, adonan akan ambyar dan lembek. Otomatis adonan gagal menjadi tahu. Nah, dari lembaran-lembaran kain kecil ini atau orang sini nyebutnya ini tuh bujur patis. Nah, proses ngiwul, makanya tahu Iwul itu kan proses ngiwulnya kayak gini ternyata. Jadi rahasia tahu itu bisa nikmat dan beda dengan tahu-tahu lain dari kain-kain ini ya Kang ya. Dibungkusinnya manual satu-satu. Jadi kalau ada orderan sehari ada 100.000 tahu, ya udah bungkusin sampai 100.000 butir tahu. Nih caranya seperti ini nih. Diginiin aja ya Kang ya. Bener-bener manual tanpa ada campur tangan mesin sedikit pun ini untuk bikinnya ataupun cetakan apapun nggak ada. Bagi masyarakat Kampung Iwul, membuat tahu tak hanya sekedar menjadi mata pencarian, aktivitas turun-temurun ini juga sudah dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Meski jadul, tahu Iwul terbukti bisa menopang perekonomian warga selama puluhan tahun.